Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau ngasihin tugas akhir terkait sistem monitoring kualitas udara untuk lingkupnya itu di lingkungan kampus. Oke, nah ini rumusan tak slideshow kali ya. Rumusan masalah merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT dan web. Jadi datanya itu bisa dicek melalui web dan menampilkan data secara real time dan ada alert notification-nya. Dia bakal ngirim notifikasi ke Telegram dan email. Nah, untuk alat dan bahannya, Pip, kita menggunakan Wemos D1 itu flow control kita untuk mengirim data sensor via Wi-Fi. Kemudian ada SDS 011 itu untuk mengukur PM 2,5 semacam partikel debu. Kemudian ada MQ135 untuk mendeteksi gas, CO2, NH3 dan NOx. Kemudian ada DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian kita menggunakan buzzer untuk mendeteksi apabila di udara itu mengandung suhu gas, maka kita akan mendeteksi buzzer dan lampu LED-nya akan menyala. Kemudian menggunakan kabel-kabel jumper dan lainnya. Oke, jadi di sini buat alur sistemnya. Jadi dari 3 sensor ini bakal diproses di BEMOS. Kemudian si BEMOS ini kalau di atas gasnya itu di atas abang normal, itu bakal nyalain sensor nyalain LED sama buzzer. Kemudian dari si BEMOS-nya itu nanti bakal ngepost datanya ke database. Kemudian dari database tersebut bakal dikirim ke website. Kemudian dari website ntar ada ngirim notif ke email, Telegram sama aplikasi. Jadi kayak gini ya rangkaian skematiknya. Jadi ada LED sama buzzer, kemudian ada DHT22, kemudian ada MQ 135 sama SDS 011. Nah, ini buat microcontrollernya. Oke, jadi ini adalah batas atasnya. Misal untuk PM25 itu di atas 55 bakal munculin alert. Ini ada PM25 tinggi, lalu ada PM10 itu batas atasnya 150, lalu ada gas itu 400, temperatur itu lebih dari 30 derajat. Nah, ini untuk alertnya suhu tinggi di temperatur. Lalu humidity-nya itu lebih kecil dari 30 atau humidity-nya lebih besar dari 80, itu kelembaban tidak normal. Next. Ini adalah hasil implementasinya. nah ini hasil luarannya Pak. Jadi ada dashboard websitenya. Ini ada public, ada online. Ini ada kolom dari table database ya. Nah ini teknologi atau stack yang dipakai ada PHP, Bootstrap, MariaDB buat nge-store datanya sama di kontainer pakai Docker ya. Nah dashboardnya kurang lebih kayak gini. Dia update per 5 detik biar nggak terlalu memberatkan server. Nah ini barusan ada last update terus. Nah terus juga ada hasil luarannya, ada mobile apps-nya juga. Kita nge-build pakai Flutter meskipun WebView. Terus juga ada alert system ya. Dia ada notif ke email dan ke Telegram. Jadi ya buat notifikasi user ya. Nah untuk notifikasi ini kapan tertrigger ya, mengikuti batas threshold yang ada di sini. Nah ini kesimpulannya kayak gini. Tapi mungkin sebelum kesimpulan diuji coba dulu kali Bib. Alam Bib. Izin menggunakan untuk batas gasnya itu ini kan kita mendeteksi gas di atas nilai 400. Maka dia akan menimbulkan bunyi buzzer dan LED dan notif ke Telegram. Nah, notif Telegram udah masuk, yang email juga udah masuk. Nah, kemudian untuk mengetes SDS-nya itu kan kita di sini lingkungan kampus apabila mungkin ada asap kendaraan atau nggak apa. Nah, maka untuk mengukur itu menggunakan ya mungkin dari asap-asap kecil gitu. Nanti maka di situ PM-nya itu akan naik nilainya.
Mata ditutup ya Pak. Tutup itu. Mana sih? Sensornya apa sih? Oh, itu. Sensornya Sensornya pakai SDS ini Pak. SDS 011. 011 sama sensor gasnya ada MT135, kemudian ada buat suhu sama kelembapan pakai DHT22. Nah, nih guys, Lu udah masuk ya? yang ini karena PM2 dan PM10 nya naik, jadi alert sistemnya ke trigger lagi. Ditampilin yang di Telegram. Nah, ini. Masuk ya Pak? Nah, paling gitu sih Pak. Nah, untuk kesimpulannya jadi sistem IoT yang kami ini udah berhasil dikembangkan, yang diukur ya PM2, PM10, gas pencemaran suhu kelembapan secara near real time. Jadi datanya ini dikirim melalui WiFi, terus disimpan di database, terus ditampilkan di website ya, di dashboard. Jadi lebih tervisualize. Nah, untuk alert sistemnya kita pakai Telegram dan email buat memberi peringatan dini. Kurang lebih gitu Pak dari kelompok kami. Website-nya apa ya? Ini niki Pak. IoT strip kelompok 6. Tuh, kantor tutup. Kui bos. Pip naik turun namanya Pip. Proses mutunya. Jadi semua parameter menentukan notif. Betul. Jadi jika hanya salah satu yang melebihi batas, dia nge-trigger si alert itu. Nggak harus 5-5-nya ini kepenuhi. Harus 5-5-nya terpenuhi. Nggak harus 5-5-nya terpenuhi. Jadi kayak ini contohnya sebelumnya hanya gas yang melewati batas threshold, dia tetap nge-trigger si notifikasinya. Jadi kalau misalkan ada gas apa karbon, ada PM25, ada PM10. Gas apa sih? Gas apa sih? Karbon dong. Karbon ya. Apa itu? Ini. Kalau PM25, PM10 ngambil apa? Partikel Pak. Partikel. Partikel debu itu. Sama asap kan yang diolah. Ini kan di sini ada kipasnya Pak. Terus juga dia dalamnya kayak ada laser buat mengolah partikel-partikel yang asap masuk. Jadi ketika partikelnya banyak, maka akan masuk ke monitoring website-nya itu. Kita misalnya kayak implementasinya kan di kampus, jadi misalnya lagi banyak asap kendaraan atau enggak asap rokok atau apa, atau mungkin di industri ada asap pabrik. Nah itu buat skala perhitungan, di sini lagi nggak baik terkait lingkungan asapnya di udaranya gitu, maka bisa masuk ke Telegram mungkin, terus juga bisa ngeliat di dashboard internet kita atau di aplikasinya. itu Telegramnya bisa masuk ke bisa dimasukkan ke grup gitu. Iya, bisa di-invite Pak. Jadi kan bisa koordinir Iya. orang. Iya, misalkan ini skala kampus ya, misalkan ya. Termasuk yang email juga sebenarnya bisa ada beberapa penerima sih Pak, nggak cuma satu. Jadi tinggal diatur aja di codingannya. Pakai SMTP Pak. Emailnya manual masukin satu. Iya, sementara masih hardcode karena penerimanya cuma satu. Mungkin kalau banyak bisa dimasukin file CSV sih. Jadi dia bisa baca file email dari CSV. Jadi nggak perlu manual per email di codingannya. Bisa bikin warning ya, pasti warningnya langsung ke Email orang mahasiswa. Iya, betul. Oke, ya ini bagus sih. Bahkan gitu buat ini bagus ya di suatu tempat Iya, untuk warning di suatu tempat ya. Pabrik biasanya. betul. Apa namanya laporan. Laporannya kirim tak Pak? Kirim apa? Masak bunga apa? Masak putih Pak.
Kirim Din. Kelompok Mhm. Kelompok Bun dikirim, Pak. Ups. Apa? Masuk. Apa usulnya kan? Bukan. Ya. Apa nih ini? Makasih Ai. Update ini ya. Halo Mbak. Laporannya sampai. Ini secara skripsi nih Pak. Sudah main-main nih. Kesimpulannya tadi kasih nilai ya. Nilai niki ya batas threshold gitu ya Pak. Oke. Baik Pak. Alat notifikasi dan rumusan masalah tadi sampaikan masalahnya apa. Oke, baik Pak. Ya wis gitu aja. Oke. Gitu paling Pak dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.